Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan suami atau istrinya kamu secara astrologi Vedic ya, karena suami direpresentasikan oleh Jupiter dan istri direpresentasikan oleh Venus. Dan gimana untuk kita tahu birth kita, gimana kita tahu Jupiter kita di zodiak apa, Venus kita di zodiak apa? Kita harus tahu birth chartnya kita. Kamu bisa cari, memang di Google ada ya, setidaknya kamu harus tahu tanggal lahir, jam juga bisa. Kalau bisa harus ada ya kalau di online. Tapi kalau kamu pengen tahu birth chart kamu dari astrologi Vedic, langsung analisanya juga dari aku, kamu bisa cek aja link website aku. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Kenapa kita harus melihat dari astrologi Vedic ya? Karena astrologi Vedic memperlihatkan gimana suami kita, gimana istrinya kita dari sign zodiak yang berada di Jupiternya kita, itu artinya suaminya kita, dan Venus itu artinya istrinya kita. Jadi anggapannya kayak misalnya Jupiter kamu sekarang, atau kamu punya Jupiter di Pisces dan Venus di Pisces ya, itu artinya itu adalah energi gambaran suami ataupun istrinya kamu. Dan ya, ini saatnya untuk pembacaan untuk Jupiter dan Venus di Pisces. Lalu bagi kalian yang punya prominent planet di Pisces juga bisa keluar energi ini, karena ini bisa menggambarkan kamunya sendiri, karena Jupiter itu adalah jiwanya kita, semua dari kita itu adalah jiwanya kita ya, adalah Jupiter. Energi Jupiter juga melambangkan itu tadi. So, jadi memang gak hanya tentang tanggal lahir, bulan lahir aja, tapi tahun lahir, tempat kita lahir, itu semuanya bisa dianalisa, bahkan dari nama kita sendiri juga bisa. So, memang energi astrologi, occult, numerologi itu sangat-sangat beragam ya. Kita aja yang kira hanya udah cukup 12 zodiak sudah berarti kita salah satunya. No, kita bisa memiliki lebih dari satu zodiak loh sebenarnya. So, dan ini untuk yang punya Venus dan Jupiter di Pisces. Energi Pisces, energi yang paling bisa dibilang energi yang paling unik. Apalagi kalau ini prominent planetnya kamu juga. Kalau misalnya kamu seorang Pisces ya. Energi Pisces adalah energi seseorang yang daydreaming, bisa dibilang. Energi daydreaming itu maksudnya adalah energi seseorang yang banyak berimajinasi, banyak melamun. Jadi suaminya kamu atau istrinya kamu akan banyak mempunyai dunia dia sendiri. Apalagi kalau kamu yang punya Jupiter di Pisces ya, kamu akan melihat kalau kamu beribadah, kalau kamu ngerasa aman, nyaman saat kamu sendirian. Begitu juga pasangannya kamu, dia akan ngerasa aman dan nyaman sendirian, dan mungkin itu jauh dari kamu. Mungkin satu rumah masih, cuman dia bisa beda kamar dari kamu untuk di siang hari, malam mungkin sama kamu, atau mungkin dia juga bisa kayak gitu. Pasangan kamu bisa seseorang yang sangat spiritual, religius, dan mungkin bagi dia urusan ranjang, urusan pernikahan, seksual itu mungkin bisa nggak akan terlalu penting. Iya. Kenapa? Karena bagi dia adalah menyatu bersama dengan kamu secara jiwa, spiritual itu lebih utama. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa lagi juga keterbalikannya. Bisa jadi masalahnya suami kamu malah bisa sangat punya high sex drive juga bisa ya, bisa sangat tinggi ya keinginan seksualnya, bisa jadi. Tapi kebanyakan di Pisces yang aku lihat ya, Jupiter ataupun Venus di Pisces ya, ada energi yang memang nggak begitu tinggi ke arah sana. Walaupun ada energi seksual, itu kan lebih ke arah sakral dan jadinya lebih indah, lebih intim. So that's it ya, karena memang merasa dicintai untuk bersama dengan seseorang, kamu gak harus selalu berhubungan fisik. Kamu bisa hanya duduk diam ya, kamu hanya bisa bergandengan tangan atau menghabiskan masa kalian duduk diam berdua, udah gak ngapa-ngapain sih ya. Energi itu akan kamu rasakan bersama pasangan seiring berjalannya waktu ya. Mungkin awal-awalnya gak terlalu, tapi di awal kedepannya kamu akan merasakan gitu. Suami ataupun istri kamu juga akan menjadi seseorang seperti yang aku bilang tadi. Suami kamu bisa energinya sangat perasa, dia bisa kayak
Kenapa dia akan cerita sama kamu banyak orang susah makan di luar sana, ada yang malah bahagia, ada yang buang-buang uang, atau dia ngerasa kalian tuh sangat beruntung dalam hidup. Orang di luar sana banyak nggak bisa makan, nggak bisa memiliki hidup yang layak. Setidaknya dia akan sangat-sangat terharu di mana dia melihat hidup itu sangat tidak adil, yaitu ini adalah suami kamu atau istrinya kamu. Ya, energi dia sangat-sangat sensitif, sangat perasa. Dia sangat ngerasain kalau orang di luar sana itu banyak yang susah. Itu mereka orang-orang di luar sana adalah teman-teman aku, atau mereka di luar sana yang susah adalah orang-orang sama seperti kita. Kita nggak boleh susah atau jahat sama orang ya. Kita orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang beruntung, kita harus baik sama dia. Itu energinya pasangan kamu atau kamunya sendiri kayak gitu. Kita berusaha untuk kamunya atau pasangan kamu akan selalu berusaha untuk menerima dan toleransi, terutama masalah agama ya. Pasangan kamu bisa sangat-sangat spiritual. Dia nggak akan meribetkan apapun yang terjadi dalam hidup, apapun itu, karena dia ngerasa apapun yang terjadi dalam hidup itu udah jalannya, udah takdirnya. Dia akan mengajarkan kamu untuk menerima ya, hidup begitu ya, pasangan kehidupan gitu, ada ups and down. Kita harus menerimanya, kita nggak boleh ngeluh gitu ya. Kita harus pasrah, kita harus yakin semua yang terjadi itu baik adanya gitu ya. Ada yang ngasih lihat sosok sempurna bagi kamu, sosok dewasa sekali yang ngasih lihat kamu dunia itu ya, dan dia akan bantu untuk kamu mengarahkan kamu ke arah spiritual itu tadi ya. Memang kamu agak mungkin kadang pasangan kamu juga bisa, dia biarpun gitu dia tetap ingin keuangan, ingin karir gitu ya, dan dia juga tapi juga dia spiritual. Jadi mungkin kamu agak bingung kenapa pasangan aku kok kayak gini gitu ya. Dia kadang pasangan aku kayak ingin puasa, tapi kadang dia mau makan makanan yang enak terus-terusan. Dia kayak menikmati hidup, tapi kadang dia seperti ini, kadang seperti itu ya. Itulah energi Pisces. Dia kadang pengen sendiri, dia kadang juga pengen dekat dengan kamu terus-terusan. Kenapa? Karena seorang Pisces merasakan semua aspek dalam kehidupan ini, energi positif, negatif ups and down, dia rasakan semua. Itulah kalau kamu ngerasakan ada apa dengan diri dia, itulah memang energi seorang Pisces. So kamu nggak perlu untuk ngerasa aneh dengan dia, karena inilah dia, itulah pasangan kamu, dialah jalannya kamu. Tapi dia akan terus mengajarkan atau memperlihatkan kamu dunia itu adalah tempat yang indah, dan dia akan mengajarkan kamu arti cinta, arti kasih. Pasangan kamu bukan orang yang akan mudah menyerah dalam hidup. Dia akan bantu untuk orang lain bangkit. Kalaupun dia drop, kamu ngerasa aku kayak mau mati, aku stres atau gimana, kamu akan melihat nggak akan lama lagi setelah itu dia akan kuat sekuat-kuatnya. Ya, jadi kalau dia drop atau down, ya udah biarin aja. Itu artinya dia hanya perlu untuk waktu menyendiri, untuk meditasi, untuk di dalam dunia dia sendiri ya. Berikanlah dunia dia sendiri. Jadi jangan menuntut untuk dia selalu ada untuk kamu. Kasih dia space ya. Energi Pisces itu adalah space, energi ruang. Seseorang Pisces itu akan membutuhkan ruang, bukan karena nggak sayang, nggak cinta dia pasangannya, no. Itulah cara dia untuk bertahan hidup. Dia butuh waktu untuk diri dia sendiri ya, dan itu juga membangun cinta dan kasih sayang dia makin besar untuk kamu. So kita lihat gimana untuk sepanjang tahun ini ya, Pisces. Oke. Jupiter dan Venus di Pisces, Paradise sih. Tahun ini adalah tahun kebahagiaan untuk kamu sih. Ada separation, walaupun ada happiness tapi ada separation. Jadi energinya memang tahun ini kan memang Rahu di first house-nya kamu ya Pisces. So memang ada energi kamu jauh dari yang tersayang, jauh dari pasangan kamu. Namun kamu harus belajar percaya. Semakin kamu bahagiakan diri kamu sendiri walaupun jauh dari pasangan, semakin kamu memperlihatkan kalau kamu layak dicintai. Sih, love, unconditional love. Ini adalah tahun keberuntungan kamu untuk bertemu tentang cinta sejati. Dan kamu akan melihat cinta sejati kamu memang milik pasangan kamu.
Jadi kalau kamu ingin cinta, ingin kasih sayang, kamu harus memberikan dulu cinta itu terhadap diri kamu sendiri. Dan setelah kamu berikan, kamu akan melihat seseorang berikannya itu ke kamu juga, dan pasangan kamu berikannya untuk kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya. Bye bye. Okay.